kita itu aneh. Kalau masukkan anak ke perguruan tinggi itu bayar berapapun mau. Saya itu punya teman bu, anaknya masuk kedokteran, orang tuanya harus bayar uang bangunan saja 500 juta. Kuliahnya mahal, SPP-nya mahal, bukunya mahal, prakteknya mahal. Tapi orang tua bangga memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran. Padahal Anda tahu, begitu anak itu jadi dokter, praktek, kerja di rumah sakit, itu juga gajinya standar. Gaji PNS. Masuk pertama mungkin gajinya hanya 3,5 sampai 4 juta. Tapi orang tua begitu bangga. Memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran, jual tanah, jual sawah, jual mobil, jual rumah. Supaya anaknya jadi dokter. Tapi kalau anaknya masuk pesantren bu, naudzubillah min dzalik. Kiai kirim surat ke wali santri. Bulan ini akan ada akhir sana. Mohon wali santri untuk nyumbang sebesar 75.000. Itu ibunya mulai cerewet. Kiai ini matre. Betul bu? Ini banyak kasus. Saya punya teman-teman pengasuh pesantren. Kita itu repot Gus. Wali santri untuk support acara akhir sana hanya dengan uyuran 75.000 sampai 100.000 merasa berat. Tapi kalau anaknya masuk fakultas kedokteran ratusan juta, oke. Ayo sekarang gini, siapa yang bisa menjamin dokter itu bisa lebih kaya dibandingkan kiai? Yang kita tunggu-tunggu, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut kehadiran beliau bersama-sama dengan salawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap pengurus Nahdlatul Ulama jajaran Suriah dan Tanfidiyah, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Hari Santri Nasional, pengurus ranting NU Banom dan masyarakat desa Simereng, Siremeng, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, lantai 3. Bapak Ibu warga masyarakat Pemalang rahimakumullah. Beli Jipang bagule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hai orang Pemalang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini pengajian yang sangat spesial karena kiainya langsung berhadapan dengan matahari.
dan baru kali ini terjadi. Mudah-mudahan niatan kita semuanya hadir bermujalasah, mengingatkan kita akan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Idza madha 'alal mar'i arba'una subahan. Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, kemudian 40 hari itu dia sama sekali tidak pernah ngumpul dengan para kiai dan ulama, apa yang terjadi? Qasa qalbuhu, hatinya akan menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan bisa menyebabkan terjadinya perbuatan dosa yang besar. Salah satu dosa yang besar itu ciri-cirinya adalah kipas anginnya terlalu dekat dengan kiai. Aku mulai ngaji so masuk angin, cok. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berbangga hati. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah sangat mengapresiasi ulama, sangat mengapresiasi kiai, dan sangat mengapresiasi santri. Apa salah satu bukti konkretnya? Ketika tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Walaupun dalam perjalanan penetapan Hari Santri tidak semudah yang dibayangkan. Awalnya Hari Santri akan ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, kemudian berubah menjadi tanggal 22 Oktober atas inisiatif Ketua Umum PBNU waktu itu, Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot. Kebetulan saya sama Pak Said itu sama-sama prof. Pak Said Profesor, Gus Miftah provokator. Saat itu penetapan Hari Santri ditentang oleh beberapa ormas non-NU dengan alasan apa? Kalau ada Hari Santri akan menimbulkan kecemburuan. Nanti kiai minta adanya hari kiai, ada yang minta hari nyai. Tetapi kemudian wacana itu, mohon maaf, alasan itu ditentang oleh Kiai Said. Indonesia sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Buktinya apa? Dari dulu sudah ditetapkan Hari Ibu, Bapak juga nggak pernah protes minta hari Bapak. Betul Bu? Dari dulu ada Hari Kartini, nggak pernah ada Hari Kartono. Dari dulu ada istilah Ibu Pertiwi, nggak ada istilah Bapak Pertowo. Maka kemudian atas ketetapan pemerintah, atas usulan dan inisiatif pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka kemudian tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Maka disinilah kemudian tantangan kita berikutnya adalah bagaimana jadi orang tua bangga anaknya jadi santri. Karena selama ini saya melihat kadang-kadang pondok pesantren itu hanya sebagai tempat pembuangan akhir. Masuk SMK tidak diterima, masuk SMA negeri favorit nggak diterima, baru pasrah sama kiai. Pak Kiai, anak kula teng SMK mboten diterima, tolong diterima sebagai santri panjenengan. Sehingga nyuwun sewu, seolah-olah pondok pesantren itu second opinion. Ketika opini pertama tidak masuk, baru kemudian masuk pesantren. Lucunya lagi apa? Orang tua lebih bangga ketika kemudian anaknya masuk sekolah favorit dengan berapapun biayanya dibayar. Tetapi kalau nyari pesantren, nyari yang gratisan. Betul Bu? Di masjid-masjid dan di musola NU ada madrasah diniyah. Kalau bisa nyari yang gratisan. Bu, di sini ada madrasah diniyah? Ada. Bayar apa gratis? Gratis. Bayar berapa Bu? 5.000 satu bulan. 5.000 dibagi 30 berarti jatuhnya berapa Bu? Hanya sekitar berapa? Kalau 500 itu sudah 15.000 Pak. Berarti apa? Nggak sampai 1.000 rupiah. Nggak sampai wong 30 bagi 5.000 bagi 30 Pak. Hanya sekitar 200 perak. Ini kan kurang ajar. Kita kencing di pom bensin bayar 2.000. Nitip anak di madrasah diniyah 200. Berarti mohon maaf, lebih bernilai anak apa air kencing?
Jenengan lo ngajeni anak napa uyuh? Uyuh. Gitu ibu-ibu juga jawab, Gus kan anak juga temennya uyuh. Ini persoalan tersendiri Bapak Ibu. Sehingga kemudian apa? Kita diingatkan bahwa salah satu unsur dari pendidikan itu adalah ketika kita baca alala itu apa? Akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika ang tafsirya bibayanin. Yang pertama adalah zakat. Anak harus waras. Masuk pondok pesantren walaupun dia tidak pintar tapi otaknya normal. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang masuk pondok pesantren Gus Miftah nomor 2, mohon maaf, anak dari Magelang. Ibunya datang ke pondok, Gus saya mau nitip anak saya di pondoknya Gus Miftah. Diterima Gus, saya terima. Tapi mohon maaf ya Gus, anak saya rodok kentir, lamu darian. Kok anak yang jenengan kentir dititip ke tengkulo napa? Dijawab, nggih Gus, anak kula kulo titip ke ngene jenengan. Soalnya kula mireng pondok pesantren Oraji kiai ini ya rodok kentir. Jadi nomor 1 harus punya kemauan. Artinya apa? Pinter itu tidak harus cerdas. Karena kewajiban kita itu belajar. Soal pinter apa enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dan Anda yang merasa anaknya tidak terlalu pintar, santai saja. Falikulli syai'in maziyah. Dalam satu bidang anakmu tidak bisa apa-apa, Allah akan memberikan kelebihan di bidang yang lainnya. Tidak ada Allah menciptakan makhluk tanpa kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kan jadi susu ya. Jadi mohon maaf, kita itu kadang-kadang nggak pede ketika nyantri anaknya nggak pinter. So anak ini jadi apa? Mbah Dimyati Rois Kendal, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Ketika melihat saya, beliau mengatakan apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Kalau orang mengatakan Miftah itu tidak alim, kata Mbah Dim apa? Mungkin yang dimiliki Miftah itu cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara banyak santri punya ilmu banyak tapi hasilnya minimal. Bagaimana tidak dikatakan maksimal Bapak Ibu? Perjalanan saya sampai hari ini sudah melahirkan 230 orang yang mu'alaf melalui Gus Miftah. Dan Anda tahu, rata-rata mereka mu'alaf bukan karena tahu Islam, tapi karena cinta dengan cara Islamnya Gus Miftah. Tahun 2021, satu keluarga dari Belanda tidak beragama, keyakinannya mereka adalah orang ateis. Yang ketika saya tanya, kenapa Anda menjadi orang ateis? Dia mengatakan, because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Memedasi ngomong apa? Dia saya tanya, kenapa Anda menjadi ateis? Dia jawab, saya ateis karena Tuhan itu tidak pernah ada. Saya ateis kenapa? Karena agama itu hanya fiksi. Kami lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dibandingkan kepada agama dan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, seminggu setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia, mereka telepon saya, Gus, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Apa pernah tahu takmu gitu. Bahasa Inggris itu gampang kok. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa Bu? Cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Dari dulu kucing kakinya 4. Kalau Mas Nasuting ini jelas kriminal cat, kucing garong. Saya tanya, kamu pengen masuk Islam? Ya. Kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, saya tidak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen masuk Islam? Dia jawab apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Sama dengan ibu-ibu itu loh. Menyenangkan banget, pengajian cangkeme mangan baik.
matanya nyawangi nyong cangkeme uplak. Pantesan lemu ya. Artinya apa? Kewajiban kita hari ini adalah bagaimana kemudian mensupport anak kita supaya mau tinggal di pesantren. Maka syarat pertamanya adalah zakat. Zakat itu pinter, cerdas, minimal waras. Artinya apa? Walaupun dia belum bisa apa-apa, justru itulah alasan anak dimasukkan pesantren. Maka huruf pertamanya adalah P, pinter. Selanjutnya apa? Zakaun wa khirsun. Khirsun itu artinya apa? Tomak. Khirsun itu khirsun itu open kalau orang Jawa mengatakan. Open. Maka pondok itu huruf keduanya adalah O. Open. P-O. Pinter, open. Tomak itu haram, tapi tomak ilmu itu boleh. Kalau tomak bondo jadinya, mohon maaf, kayak bupatimu. Makan jipang, minumnya kopi. Bupati Pemalang kok korupsi? Saya itu nyindir Bupati Pemalang sejak tahun 2021. Saya sindir. Waktu itu kemanapun saya pengajian di Pemalang, rata-rata jalannya pasti berlubang. Waktu itu saya bilang, inilah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Apa bedanya? Pemalang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Satu saat sopir saya marah-marah. Ini jalan rusak gara-gara truk tronton, dump truk, kontainer. Saya jawab, kamu salah. Jalan-jalan di Pemalang itu rusak bukan karena truk, bukan karena dump truk, bukan karena kontainer. Terus karena apa, Bah? Karena mobil mewah. Loh, kok bisa, Bah? Iya. Kenapa? Karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Sing salah siapa? Ya awakmu kaya ngono mau pilih, goblok. Kok geding aku. Saya kalau lihat jalan-jalan di Pemalang itu kalau ngaji kemana-mana itu jadi ingat itu dulu video di TikTok. Toh, ganjel toh. Toma ilmu itu boleh, rakus ilmu itu boleh. Tetapi kalau rakus harta itu tidak boleh. Makanya toma itu hurufnya 3 nggak ada yang beres. Tok, bokongnya besar, badannya kecil. Mim, dasnya besar, kakinya kecil. Yang paling bahaya huruf ain. Mulutnya besar, cangkeme, wetenge gede. Ain. Cangkeme ombo, wetenge gede. Jadi khirsun. Kemudian yang ketiga, ijtihadun. Nemen-nemen nih, N. Udah P-O-N, nemen-nemen. Bersungguh-sungguh. Ijtihad wala taksal. Fanadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Kalau seandainya waktu itu bisa diputar, Bapak Ibu, saya pengen kembali nyantri dengan model yang baru. Orang kayak saya itu bukan produk edukasi, tapi produk tabarukan. Ngalap berkah dari kiai. Dulu saya mondok satu kelas 40 orang, 39 santri itu belajar seperti lazimnya, kegiatan belajar mengajar. Tapi saya tidak. Saya mendapat tugas khusus dari kiai saya untuk ngurusi ayam telurnya kiai saya. Waktu itu Pak Kiai saya namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarak, Pondok Pesantren Keluarga Bustanul Ulum. Kiai saya punya ayam telur 10.000. Jadi kalau subuh yang lain ngaji, saya harus berangkat ke kandang, makani pitik. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang, makani pitik. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang, nimpal telek pitik. Makanya dulu ada yang ngaku Gus namanya Nur Sugiharja, memanggil Gus Miftah dengan sebutan Gus Telek.
Dan saya bangga. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berani menginjak-injak telek. Wani. Nah, lucunya apa? Setiap sahabat-sahabat saya yang lain ngaji, saya hanya mendengarkan dari kandang. Saya waktu ngiri, saya bilang sama kiai saya, kok saya nggak ngaji seperti mereka, kiai? Kiai saya jawab, besok kalau memang waktunya kamu bisa ngaji, yakin bisa ngaji. Dan Bapak Ibu tahu, 40 santri satu kelas yang bersama dengan saya, satu-satunya yang punya pondok pesantren dan jadi kiai cuman saya. Artinya apa? Lah anakmu ki waton gelem mondok, selama masih mau mondok, sudah. Wong kadang-kadang di pondok itu tidak pinter, tidak alim. Begitu pulang ke Simereng, tanggal temen ya, Siremeng. Artinya apa ya? Anak Pak Kades. Pak Kades pecini NU. Kita doakan Pak Kades masuk surga. Pecine. Anak temen ya. Kades kumbusnya putih kabeh. Umurnya pira? Nah, Yura 57, kok orang ini mereka tua temen. Oh mikir, dalane bodol. Dalane bodol, BLT ora rata. Tapi kurang ajar wong kene keprimen ya. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Iya Pak Lurah ya? Iya. Orangnya sudah datang. Biasanya jilbabnya hijau pupus. Yang bajunya hijau insya Allah lebih parah. Apa ke fatayat? Fatayat. Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat dengan satu syair. Sego berkat rasanya nikmat, sego gandum sayure asem. Bedane fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Paling pol fresh care. Jadi ijtihad itu artinya punya kemauan keras. Wajtihadun, PON, nemen-nemeni, pon, nemen-nemeni. Maka mondok itu tenanan. Soal hasilnya seperti apa urusan terakhir lah. Karena apa? Kadang-kadang Allah itu melihat hasil akhirnya, kadang-kadang melihat prosesnya. Contoh, yang dilihat oleh Allah hasil akhirnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Mantan preman jadi beriman, yang dilihat hasil akhirnya. Tapi juga kadang-kadang yang dilihat oleh Allah itu prosesnya. Anda belajar ngaji sampai keluar pondok tetap gak bisa ngaji. Allah gak akan melihat hasil akhirnya, tapi Allah melihat prosesnya. Sama kayak banser, pengen haji, daftar saja mas. Berangkat ke bank bawa uang 100.000, buka buku tabungan haji. Begitu kamu bayar 100.000 sudah dapat buku tabungan haji. Warnanya hijau, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik, ada gambarnya unta. Kan lumayan, bayar 1.000 nyawang gambar unta. Sekarang ngoena berapa Pak Lurah? Sekitar 40 juta. 40 juta. Kamu tadi udah bayar berapa? 100.000. Berarti hanya kurang 39.900.000. Apa yang harus kamu lakukan? Gampang. Tiap bulan ngangsur 100.000, 100.000, 100.000. Nanti belum lunas, belum bisa berangkat, sudah mati gimana Gus? Maafi muskilah, gak ada masalah. No what. Besok di alam kubur kamu akan ditanya sama Munkar Nakir. Umpamanya jenenge siapa ya? Siapa? Iki siapa arane? Oh selamat. Raimu masake mer. Oh, Pak Lurah. Kok primen? Lurah juga.
Oh, lurah kampung sebelah. Pengajian numpang. Tinggal dewek ya. Selamat langsung bisik-bisik karo lurah kene. Kiai ini cangkeme. Umpamanya arane selamat mati. Ini tadi cerita haji tadi itu. Nah, di alam kubur selamat bakal takoni karo malaikat munkar nakir. Hei selamat, sholat, sedekah 1000, ngaji numpang. Terakhir selamat takoni maning karo malaikat. Hei selamat, nggih kula. Haji boten malaikat. Selamat takoni karo malaikat. Lah selamat, kenapa kamu gak haji? Jawaban ya salahmu malaikat. Kenapa? Belum berangkat kau semua pateni. Jadi kadang-kadang kasusnya begini, ibu-ibu, Anda yang sabar kalau punya anak. Mungkin anakmu ning pondok ora pinter, tapi begitu pulang ke Siremeng bisa jadi paling pinter. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang mondok. Ya kan begitu. Jadi di pondok nggak tahu dia prosesnya seperti apa, bu pinter bu goblok. Tapi kalau pulang kampung, saya itu punya santri namanya Soleh, orang Probolinggo. Itu kalau di pondok, ya Allah, mau keluntung. Begitu pulang ke kampungnya, suruh khutbah Jumat, suruh khutbah Idul Fitri. Jadi sekecil apapun pasti manfaat. Toh kemudian kita juga diingatkan kok, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila kok. Lah sehingga kemudian apa? Yang perlu dipupuk itu adalah semangatnya ijtihad, nemen-nemeni, tenanan. Kemudian yang selanjutnya apa? Wajtihadun, wadirhamun, duit, POND. Artinya apa? Anak mondok perlu disupport, perlu diragati. Ibu nyuwun sewu, Anda macul, Anda tandur, uang dikirim untuk nafkah anak di pondok itu subhanallah. Jangankan kok seperti itu toh. Jenengan datang siang hari ini ngaji, dibela-belani, berangkat dari jam berapa bu? Dari pagi. Yang nyuruh siapa? Dari pagi. Ngaji jam 3, dandan dari jam 10. Ya Allah. Jam 7. Kira ini digambari apa ya? Jadi nyuwun sewu, jangankan kau support anaknya di pondok dengan dirham, dengan duit. Anda pengajian duduk nggak usah nulis, cukup mendengarkan saja, cuman 1 jam saja, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Coba apalagi Anda berjam-jam. Kan mau ibu-ibu kipas-kipas itu bukan karena sumuk. Wedi, wedake luntur. Emang udah luntur? Ya maklum udah FIFA nomor 4. Perempuan itu pokoknya sekarang faktor utama itu bapak wajah. Makanya saya kadang-kadang mikir, ini jadi raya apa papan karambol. Sama-sama penuh bedak. Lah ngaji gue Pak Selamat kayak simple, wong lanang. Paling baju 1, peci 1, celana 1. Malah mungkin Pak Selamat rasempakan. Yurana sumet. Ya semoga Pak Selamat panjang umur. Jadi orang sedunia mati selamat hidup sendiri. Jadi tahun depan selamat pengajian sendiri. Amin ya. Jadi kita itu aneh. Kalau masukkan anak ke perguruan tinggi itu bayar berapapun mau. Saya itu punya teman bu, anaknya masuk kedokteran,
orang tuanya harus bayar uang bangunan saja 500 juta. Kuliahnya mahal, SPP-nya mahal, bukunya mahal, prakteknya mahal. Tapi orang tua bangga memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran. Padahal Anda tahu, begitu anak itu jadi dokter, praktek, kerja di rumah sakit, itu juga gajinya standar. Gaji PNS. Masuk pertama mungkin gajinya hanya 3,5 sampai 4 juta. Tapi orang tua begitu bangga memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran, jual tanah, jual sawah, jual mobil, jual rumah, supaya anaknya jadi dokter. Tapi kalau anaknya masuk pesantren, Bu, naudzubillah min dzalik, kiai kirim surat ke wali santri, bulan ini akan ada akhirus sana, mohon wali santri untuk nyumbang sebesar 75.000. Itu ibunya mulai cerewet, kiai ini matre. Betul, Bu? Ini banyak kasus. Saya punya teman-teman pengasuh pesantren. Kita itu repot, Gus. Wali santri untuk support acara akhirus sana hanya dengan uyuran 75.000 sampai 100.000 merasa berat. Tapi kalau anaknya masuk fakultas kedokteran ratusan juta, oke. Ayo, sekarang gini. Siapa yang bisa menjamin dokter itu bisa lebih kaya dibandingkan kiai? Ada dokter di sini. Saya mau tanya, ada dokter di sini? Ayo, penghasilannya karo Gus Miftah oke ndi? Ayo, apa? Wani aku. Coba Kapolsek ya. Anak yang mlebu polisi, buang enggak iki? Mukusnin. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak itu Kusnin. Enggak apa-apa dan pangkatnya rendah enggak masalah, tapi selamat daripada jenderal di penjara. Iya. Ya, kemarin saya ditanya sama orang tua yang punya anak Banser, Gus, TNI Polri Banser hebat pundi? Banser. Loh kok begitu Gus? Iya. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Kenapa? Karena memang SK-nya nggak laku. Siapa sih nerima? Nggak, maksud saya apa? Orientasi keduniaan kita itu salah itu loh. Anak masuk fakultas kehutanan, fakultas kedokteran. Siapa sekarang yang bisa menjamin anak masuk kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Nggak ada, Pak. Ayo. Sekarang orang Siremeng tinggal di desa jalannya bodol. Pulang gelarnya sarjana hukum. Mau ngukumi apa? Ayo. Nggih napa mboten? Mau buka praktek pengacara advokat, yang mau datang siapa? Paling dia laku pasalnya kalau bulan Syawal saja. Masuk rumahnya orang, kalengnya kongguan biskuit dibuka isinya marning. Lah ini kasus. Sama kemarin saya ditanya, Gus, sekarang kok banyak penipuan investasi bodong, itu awalnya dari mana? Itu dari ibu-ibu di pedesaan. Lebaran anaknya dapat uang saku dari tetangga, diminta sama ibunya, Dek, sini ibu simpen, hati-hati. Inilah anak pertama kali mendapatkan pengalaman penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Mbok nih. Biasanya jilbabnya pink. Bu, gak ada jaminan. Orang kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah yang diambilnya. Berarti Gus Miftah nggak kuliah, saya kuliah. Tapi saya malu. Maka gelar saya nggak saya ambil. Kuliah 4 tahun setengah, gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Saya, Bu, punya temen di Jogja, kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya jadi apa? Tukang bikin mercon.
Kalau hanya tukang bikin petasan, nggak perlu kuliah di teknologi nuklir. Bocah si remeng pinter. Betul? Bulan puasa dar. Pinter tanpa harus kuliah. Wah, nusir kok kaget keberi. Tolong ambulan siap-siap ya. Masa banser jenggira kaget. Samping rumah mertua saya itu ada kampus keren, namanya UPN. Salah satu fakultas favoritnya adalah geologi, pertambangan. Saya punya santri pertambangan, Bu. Harusnya bekerjanya di mana, Li? Tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, tambang minyak. Enggak. Pekerjaannya apa sekarang coba? Tukang kuras WC. Motornya ditulisi quote-nya Gus Miftah, silitmu adalah rezekiku. Enggak, saya pengen mematahkan mitos bahwa seolah-olah santri itu kalah keren sama orang-orang seperti itu. Siapa bilang? Betul, Bu? Sekarang coba Anda lihat, media sosial itu banyak sekarang didominasi yang mungkin dia secara pendidikan tidak pernah mengenyam perguruan tinggi, tetapi alimnya luar biasa. Contoh Gus Koyum, Gus Baha, itu orang-orang yang produk pesantren, bisa seperti itu. Coba, bahkan kemarin mohon maaf, rilis tokoh nasional yang Pancasilais 10 besar di TikTok. Ada satu nama yang bukan pengurus partai politik, bukan gubernur, bukan menteri. Nomor 10 ada ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar. Nomor 9 ada Pak Erlangga Hartarto, Golkar. Nomor 8 ada Sandiaga Uno. Kemudian ada Prabowo Subianto. Kemudian nomor 6 ada Ridwan Kamil. Nomor 5 ada Puan Maharani PDI. Ini tokoh yang dianggap paling populer di TikTok. Nomor 4 ada Erick Thohir, Menteri BUMN. Nomor 3 ada Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI. Nomor 2 Gus Miftah. Wow. Santri, bro. Nomor 1 Ganjar Pranowo. Timnya Ganjar kita ini, selamat ini. Tepuk tangan dia. Yang lain tokoh politik semuanya, menteri, gubernur, ketua partai politik. Gus Miftah bukan siapa-siapa, masuk nomor 2. Bulan Mei, wakili Ganjar. Saya kemarin ada partai politik datang, Gus mau nggak jadi gubernur Jawa Tengah? What? Kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, yang seneng orang Siremeng. Pengajian gratis, mate. Siapa sih ngundang? Selamat, Bang. Kan gubernur, waduh. Jadi gubernur 1 tahun rambut saya langsung putih kayak Pak Ganjar. Bulan Mei, survei Poltreking dan Carta Politika, ustadz yang berpengaruh di Indonesia. 4 besar itu nyuwun saya. 1 Ustadz Abdul Somad, 2 Gus Miftah, 3 Gus Mus, 4 Gus Baha. 4 besar orang NU ada 3. Kan keren, Pak. Dan mungkin orang-orang itu yang paling tidak alim Gus Miftah. Tapi saya pede. Idza sodaqal asmu wa duhas sabi. Persoalannya adalah kita nggak pede jadi santri gitu. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Ki Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih.